Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore kali ini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari ini puasa kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 hari full sampai nanti berbuka puasa. Pemirsa rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita telah hadir pemateri itu Ustaz Arif Hidayatullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah Sehat? biasa, sehat. Keluarga sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga kesehatan selalu diberikan kepada antum dan keluarga, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada antum beserta keluarga, dan keberkahan selalu diberikan kepada antum sekeluarga Dan semua sahabat kurma yang menyaksikan. amin. Pemirsa rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hari ini kita juga akan berbincang-bincang dengan beliau. Mungkin untuk saat ini ada pertanyaan Ustaz dari jamaah, yaitu tentang sedekah Ustaz. Ya, ini ada jamaah itu mungkin bingung ya membedakan antara apa itu infak dan sedekah, karena ini sama-sama mengeluarkan harta Ustaz, sama-sama mengeluarkan uang seperti itu. Kira-kira ada perbedaan tidak Ustaz antara sedekah dan infak tersebut? Itu Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dari kita semua. Sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, diantaranya beramal soleh di bulan puasa ini, dan kita berharap kepada Allah ya, pada hari ini kita disampaikan bisa berpuasa, esok juga demikian, dan hingga selesai bulan Ramadan. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafus soleh, memohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumul qiyamah kelak dipertemukan dengan baginda Nabi dan juga mendapatkan syafaatnya, dan tentunya diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi bertanya tentang sedekah ya. Sedekah ini adalah termasuk amal yang mulia karena ini memberikan kebaikan bagi yang memberi ataupun yang diberi. Yang diberi juga mendapatkan kebaikan, yaitu merasa ya dibagi ya, karena dia merasa kekurangan, kemudian ada yang berbagi. Kemudian yang berbagi pun mendapatkan kesempatan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan atau mensedekahkan sebagian harta yang Allah titipkan kepadanya. Kalau sedekah ini sebenarnya lebih luas Ustaz daripada infak. Kalau infak itu adalah memberikan, yaitu sebagian harta. Mungkin bisa jadi harta kita kalau ke masjid ya membawa mungkin beberapa keping uang atau beberapa lembar uang, kita masukkan ke kotak infak. Nah, itu disebut infak. Nah, jadi intinya kalau infak itu adalah memberikan, yaitu dalam bentuk harta ke yayasan, ke pondok, kita nitip ya, santunan anak yatim kemudian kita berikan, itu disebut infak. Kalau sedekah itu lebih luas lagi, tidak terbatas hanya sebatas harta atau sekarang disebut mungkin uang. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kita ya, itu bisa disebut sedekah. Baik itu zikir kita, lafal zikir kita, itu juga bisa jadi sedekah. Kemudian membantu orang lain, itu juga sedekah. Bahkan kita sekedar senyum ya, tapi ingat senyum ini juga harus dibatasi, tidak senyum-senyum sendiri. Kira orang gila Ustaz ya? Ya betul. Dan juga mohon maaf, hanya pilih-pilih
Kalau yang cantik kita senyum, kalau yang tua merengut, ini nggak boleh. Bahaya Ustaz ya. Bahaya sekali. Sakit hati Jadi juga. fitnah itu Iya. ya. Jadi kita mengetahui batasan-batasan itu juga. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Termasuk senyum itu sedekah. Termasuk sahabat kurma yang Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan gangguan di jalan. Ini juga sedekah dan ini walaupun mungkin dipandang remeh tapi pahalanya besar sekali. Ya. Maka kita sebagai kaum muslimin harus yakin ya, kebaikan kecil apapun jangan dianggap remeh. Karena mungkin remeh di hadapan orang tapi bisa menjadi besar di hadapan Allah SWT. Saya teringat sebuah kisah ya. Itu beliau sudah meninggal ya, kemudian mendatangi temannya ya, yang kemudian dalam mimpi kemudian berpesan ya, yaitu berbuat baiklah walaupun sekecil apapun, karena mungkin menurut kita di hadapan manusia kecil tapi sebenarnya bisa jadi menjadi besar di hadapan Allah SWT. Senyum ya kepada bertemu dengan kawan di tempat kerja ya, kita di tempat kerja ingat ketemu teman ya, janganlah kita itu menundukkan, kemudian apalagi bermuka masam. Ingat Rasulullah bermuka masam sekali saja ditegur sama Allah, abasa wa tawalla ya. Jadi senyum ini juga bagian dari sedekah, dan ternyata pahala dari sedekah ini luar biasa ya, bahkan bisa menjauhkan dari siksa api neraka walaupun kita hanya memberi seseorang dengan sebutir kurma. Nah, ini di bulan puasa tentunya menjadi hal yang luar biasa. Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu beliau menjadi orang yang paling dermawan. Jadi sahabat kurma yang diberkahi Allah Ta'ala, apapun ya nanti yang kita kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu bisa menjadi sedekah. Jadi tidak sebatas hanya harta. Maka dari sinilah kita bisa mempunyai kesempatan besar untuk beramal soleh dalam hal sedekah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di antaranya ini bagian dari infak ataupun sedekah, Allah berikan balasan yang luar biasa. Di dalam surah Fatir ayat 29, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, lebih-lebih kita di bulan Ramadan ini teman-teman ya, kita semua saling menyemangati, kemudian kita mendirikan sholat ya, kemudian ya lebih-lebih di bulan Ramadan ini mari kita semangat untuk sholat tarawih, sholat sunnah ya dan lain sebagainya, sholat wajib berjamaah di masjid bagi yang laki-laki jangan lupa. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak ya, memberikan ya, karena infak ini juga bisa bagian dari sedekah juga ya, yaitu sebagian harta kita dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dari dasar ini boleh kita itu terang-terangan boleh, nah, sembunyi-sembunyi lebih baik. Yang penting bisa menjaga hati kita, Ustaz. Ya. Ini Ustaz, ada lagi Ustaz. Gimana ini hukumnya Ustaz? Ketika seseorang ini sedekah ya, sedekah ya, ataupun infak, tetapi itu diniatkan bukan karena Allah Ustaz. Ya, misalkan diniatkan karena dunia, ya, karena dia Ustaz, supaya mungkin saya ya, ataupun gini, saya sedekah 1.000 ya, dia dapat imbalan 100.000 Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Ya. Jadi sahabat kurma yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya jadi teringat salah satu kisah ya, 3 orang. Itu amalannya luar biasa Ustaz ya, dan ini juga berkaitan dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat dan dia akan mendapatkan sesuatu sesuai niatnya. Nah,
Tiga orang tadi itu luar biasa amalannya. Yang pertama, ya, tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengaku, ya, dia berperang di jalan Allah. Ini luar biasa amalannya. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kamu dusta, kamu bohong. Nah, kenapa? Karena dia ingin disebut pahlawan. Berarti niatnya lillah atau lil akhar. Niatnya bukan lillah, tapi karena ingin disebut sebagai, yaitu apa tadi? Jahid atau pejuang dan sebagainya. Nah, ternyata diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, qari. Hati-hati kita semuanya, ya, qari. Ya, mungkin dia niatnya hanya ingin terkenal, ya, disebut orang alim, ya. Dia bilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Allah? Kadzabta. Diseret lagi. Yang ketiga, nah ini berkaitan dengan tema kita. Dia itu berderma, ya, tapi dia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dianggap berbohong, berdusta karena niatnya bukan karena Allah, bukan karena, tapi karena ingin disebut dengan dermawan. Nah, dermawan itu bisa dikatakan selain Allah, tidak lillah, ya, tapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalkan tadi kita berharap, ya, biar dagangannya laris, biar kita dapat berlipat ganda dan sebagainya, berarti niat, ya, selain lillah. Nah, itu harus hati-hati teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Misalkan gini, Ustaz, tapi kita itu sebenarnya lillah, Ustaz. Mungkin yang pertama saya berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, setelah itu saya ingin mendapatkan imbal yang lebih banyak, Ustaz. Boleh enggak, Ustaz? Nah, ini ada yang namanya berwasilah dengan amal saleh. Nah, itu juga ada, Ustaz. Yeah. Yang jelas kita tata niat kita saat kita infak, kita benar-benar sedekah lillahi ta'ala. Setelah kita menyemplungkan misalkan, ya, kemudian setelah itu kita berharap memohon kepada Allah, ya, itu kan berarti dia hanya berharap kepada Allah. Berwasilah, ingat tiga orang yang terperangkap di dalam gua, ya. Itu mereka berwasilah dengan amal saleh. Ya. Tapi kan ini tidak dengan yang lainnya, Ya. tapi hanya cukup dia dengan Allah saja. Maka saya sempat melihat apa yang diutarakan oleh Syekh Ali Jabir rahimahullah. Dia juga mengatakan boleh kita infak, setelah itu memohon kepada Allah. Tapi tidak menyertakan di awal sebelumnya. Iya. Aku tak nangkin ben laris dagangan. Ya, Masya Allah. Jadi itu kita harus berhati-hati teman-teman yang Allah, dan juga keutamaan kita bersedekah atau infak dilipat gandakan oleh Allah SWT. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ini perumpamaan yang luar biasa, membuat kita semakin bersemangat. Ya, itu kalau di luar Ramadan aja pahalanya luar biasa seperti itu, apalagi di dalam bulan Ramadan. Perumpamaannya, ya, Ustadz nandur pari siji, nanam padi satu, kemudian satu bulir ini tumbuh 7 cabang. Nah, setiap cabang ada 100. Masya Allah. Iya. Ini luar biasa. Ya, maka kita semuanya semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT. Di bulan Ramadan ini persiapkan materi kita, ya, mal kita, harta kita, kita bisa mengambil pahala orang lain, tapi yang diambil tidak berkurang. Ya, ya, demikian. Ya, Ustaz Afan, Ustaz, ini sebenarnya kita asik sekali, Ustaz, ini tentang bincang-bincang tentang sedekah ini. Ya. Mungkin tapi kita harus mengakhiri, Ustaz, karena keterbatasan waktu kita dalam acara kurma ini, ya. Mungkin lain waktu nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di tema yang lainnya, ataupun mungkin di tema yang lebih seru lagi, Ustaz, ya. Insya Allah. Kita tunggu kehadiran antum, ya, supaya bisa lebih menambah pemahaman kita, ya, pemahaman pemirsa kurma
semuanya seperti itu. Amin. Ya, pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita akhiri pertemuan kita di sore kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.